Tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Jakarta Timur tanpa perlawanan. Petugas gabungan Satreskrim, Polres Metro, Jakarta Pusat, dan Polsek Menteng meringkus tersangka pembunuhan wanita tanpa busana di salah satu hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti seperti pakaian yang dikenakan pelaku disita petugas. Sebelumnya, pelaku pembunuhan wanita di sebuah hotel di Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas di hotel yang terletak di Jalan Johar Menteng, pelaku sempat ke toilet di lobi hotel sebelum masuk ke kamar korban. Korban merupakan wanita berusia 30 tahun asal Pekalongan dan ditemukan pertama kali oleh security dan teman korban. Kondisi korban saat ditemukan tanpa busana dan terdapat luka lebam dan bekas cekikan di tubuh korban. Baik, rilis baru saja digelar dan bagaimana sebenarnya kronologis dan tentunya ini penting apa motif dari pelaku membunuh korban. Dan kabarnya juga ini barang-barang korban katanya hilang juga. Kita tanyakan kepada pihak kepolisian untuk mengetahui motif pembunuhan perempuan di Hotel Menteng di Jakarta Pusat. Ada bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Teguh Arsya Hadafi. Selamat siang Pak Arsya. Pak Arsya, perkembangan terbaru dari kasus penemuan jasad wanita di Hotel Menteng seperti apa? Ya, terima kasih Mas Fandi. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat beserta Polsek Menteng, kami sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama saudara AA, yang kemudian dari pengakuan tersangka diketahui bahwa memang sejak awal dirinya mencari calon korban, yaitu para perempuan yang menggunakan aplikasi micet yang menyediakan jasa kencan di hotel. Pada hari kejadian sebenarnya tersangka sudah mau menyasar 4 orang calon korban. Akan tetapi dikarenakan 2 calon korban di awal tidak ada kesepakatan sehingga gagal. Dan kemudian korban ini, saudari IW, merupakan target ketiga yang akhirnya dibunuh oleh tersangka dan diambil barang berharganya. Bahkan setelah selesai melakukan tindak pidana terhadap saudari IW, tersangka juga berupaya menemui korban keempat, akan tetapi karena tersangka merasa gugup dan tidak tenang sehingga dia kemudian membatalkan untuk mencari sasaran korban keempat tersebut. Baik, Pak Arsya, ini korbannya lebih dari 1 begitu. Apakah ini pelaku sudah pernah melancarkan aksi serupa? Jadi untuk korban dari wanita yang menggunakan jasa aplikasi micet, saat ini menurut pengakuan tersangka baru dilakukan sekali. Akan tetapi pada hari yang sama dirinya sudah menarget 4 korban sekaligus. Akan tetapi hanya berhasil 1. Sebelum kejadian ini, tersangka sudah pernah juga melakukan tindak pidana 363 atau penjamretan yang dilakukan sekitar bulan Januari dan Februari di wilayah Jakarta Timur. Berarti tujuan utamanya memang untuk menguasai atau merampas barang korban ya? Apa saja barang-barang korban yang hilang, Pak Arsya? Berdasarkan hasil pengolahan kami di TKP, barang korban yang hilang yang pertama adalah uang tunai dari milik korban. Kemudian ada barang berharga berupa handphone juga diambil oleh tersangka. Apakah ada kemungkinan pelaku lain? Saat ini berdasarkan hasil proses penyidikan kami maupun hasil yang kami dapatkan, memang tersangka melakukan hal ini sendiri dikarenakan dirinya memiliki kecanduan untuk bermain judi online, sehingga dengan profesinya sebagai security hal tersebut tidak tercukupi dari gajinya, sehingga tersangka kerap melakukan tindak pidana dalam rangka untuk memenuhi keinginannya tersebut. Oke, jadi pelaku ini adalah security. Pak Arsya, korban dan pelaku ini berkenalan melalui aplikasi online. Mereka berkenalan pada hari pembunuhan atau sebelumnya memang sudah berkenalan?
Jadi mereka memang berkenalan hanya pada saat itu dikarenakan di aplikasi tersebut ada salah satu fitur di mana pada saat tersangka berada di satu lokasi dalam radius tertentu, para pengguna aplikasi tersebut bisa saling menyapa, dan disitulah akhirnya tersangka bertemu dengan korban. Baik, bukan hanya kasus ini saja, sebelumnya juga pernah ada kasus serupa begitu, prostitusi online dengan aplikasi yang sama berujung pada perampokan. Adakah himbauan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi memang saat ini cukup rentan terhadap orang yang menggunakan aplikasi online untuk berkencan, bisa menjadi sasaran dari para pelaku kejahatan, baik orang yang menyediakan aplikasi layanan kencan berbayar tersebut ataupun dari korban, sehingga untuk masyarakat diharapkan agar tidak lagi menggunakan aplikasi kencan berbayar tersebut karena sangat rentan. Dan yang kedua, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat beserta jajaran akan menghimbau kepada pihak-pihak hotel untuk lebih selektif dan untuk melakukan pengecekan terhadap para tamu atau yang datang, bukan hanya terkait protokol kesehatan tetapi juga terkait identitas para pelaku yang hadir, sehingga tidak lagi digunakan sebagai media atau tempat untuk melakukan tindak pidana. Baik Pak Teguh Arsyah Hadafi, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang Pak Arsyah.